warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di pertemuan 9 kali ini. Adalah setelah UTS. Jadi hari ini kita sekedar ke konsep dan saya akan sedikit bahas mengenai UTS yang telah kita lakukan sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi untuk struktur baja 2 untuk kelas pagi, saya rasa kebanyakan hampir 90% itu menggunakan ukuran yang saya contohkan pada kasus sebelumnya. Dan jadi kalian hanya tinggal mengubah saja. Padahal itu seharusnya kalian gunakan feeling kalian dengan gaya yang sekian. Jadi di contoh sebelumnya itu sudah ada momen nominal penampang. Dan kalian harusnya kira-kira kalau misalnya di situ momen nominal penampangnya lebih besar, berarti gunakan material yang lebih kecil atau profil yang lebih kecil. Jika penampangnya lebih kecil, maka gunakan penampang yang lebih besar. Seperti itu ya seharusnya kalau logikanya jalan. Nah, ternyata anak kelas pagi itu mengambil yang sama, profil yang sama, sehingga sudah jelas di situ bisa dilihat hanya mengganti atau mengubah dari mutu serta ini saja ya, gaya yang bekerja saja. Oke, tidak apa-apa karena saya juga tidak mensyaratkan. Tapi di situ juga banyak yang masih kurang benar ya, dalam konsepnya kurang dipegang sepertinya. Oke, tidak masalah. Saya lanjutkan. Jadi untuk kelas malam nggak masalah. Banyak yang sudah menggunakan profil yang lain selain yang saya berikan pada kasus sebelumnya. Kita hari ini ke struktur komposit. Jadi setelah UTS ini nantinya kita akan full bahas komponen struktur komposit. Ini kalian sudah tahu ya apa itu struktur komposit. Jadi tujuannya mampu memahami pengertian struktur komposit. Yang kedua, konsepnya seperti apa dalam struktur komposit tersebut. Yang ketiga, mengenai struktur konektor. Nanti pada balok komposit ada struktur konektor dan mampu menghitung dan merencanakan struktur komposit. Dan ini akan dibagi menjadi 2 materi, yaitu balok komposit dan kolom komposit. Oke, dari pendahuluan dulu. Struktur komposit merupakan struktur yang terdiri dari 2 material atau lebih dengan sifat bahan yang berbeda dan bentuk satu kesatuan sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik. Nah, kalau komposit yang akan kita pelajari nantinya terdiri dari profil baja dan beton yang digabung bersama. Struktur komposit baja umumnya balok komposit dan kolom komposit. Ini yang akan kita pelajari. Balok dan kolom komposit gabungan dari baja dan beton. Sebetulnya banyak ya komposit itu. Bahkan sudah lama sudah dipakai di negara kita. Tapi sepertinya masih belum banyak ya yang memakai struktur ini. Mungkin dikarenakan beberapa hal. Namun pada saat pelaksanaan kebanyakan untuk struktur komposit itu lebih memudahkan. Untuk komposit sendiri itu tidak hanya harus baja dengan beton, seperti itu tidak hanya itu ya. Tetapi dari pengertiannya sendiri ini ada 2 material dengan sifat dan bahan yang berbeda. Jadi tidak hanya baja dan beton. Bahkan beton dengan beton pun bisa jadi komposit jika mutu serta pengerjaannya berbeda. Semisal saya contohkan, ada beton precast. Kemudian beton precast tersebut kemudian dicor dengan beton yang ada di lapang langsung di cast in situ ya. Itu akan menjadi suatu profil atau elemen komposit karena
dua material tersebut itu berbeda sifatnya dan akan menjadi satu kesatuan. Dan ini yang akan kita pelajari yaitu balok komposit dan kolom komposit. Balok komposit itu merupakan elemen struktur yang menerima lentur, dan elemen struktur komposit yang mengalami tekan ya disebut kolom komposit. Nah, ini adalah beberapa jenis balok komposit. Jadi banyak sekali ya jenis dari kompositnya itu seperti apa. Nah, ini contohnya ada pertama balok komposit ini tanpa dek. Jadi beton solid seperti ini. Jadi ini langsung di bekisting ya. Kemungkinan ini ada bekistingnya karena tidak ada kompodek di sini. Dan ini menggunakan balok baja, profil baja dan platnya yang platnya yang beton solid. Kemudian yang kedua, balok baja diberi selubung beton. Nah, ini adalah baloknya baja diselimuti oleh beton seperti ini. Ini juga beton solid untuk platnya. Nah, kemudian yang ketiga, balok komposit dengan dek atau alur gelombang. Nah, ini yang sangat sering digunakan mulai sekarang ini, perkembangan teknologinya. Kenapa menggunakan ini? Karena ini sangat memudahkan proses pengecoran di lambang tanpa bekisting. Ini pasti kalian sudah banyak sering melihat ya kompodek ini ya, atau bondex, disebut bondex biasanya. Dan ini shear konektornya ya, atau ini profil baja. Dan ini juga ada contoh balok komposit dengan dek, alur gelombang tegak lurus dari sumbu balok seperti ini ya. Jadi ini tampak dari sampingnya. Ini hanya contoh saja ya untuk balok komposit, sebetulnya banyak sekali, tapi persyaratan dalam setiap jenis balok komposit ini akan berbeda-beda nantinya. Ada semua di SNI. Kemudian ini kolom komposit. Jadi ada berapa jenis untuk kolom komposit. Ini sudah banyak juga dilakukan penelitian dan riset oleh para engineer. Dan ini profil baja dibungkus beton. Jadi tetap ada tulangannya, mungkin menggunakan tulangan minimum ya. Jadi untuk kolom komposit yang seperti ini jelas beton sebagai pemikul beban tekan dan untuk bajanya sebagai pemikul gaya tariknya. Kemudian pipa baja O langsung diisi beton dan baja tabung persegi diisi beton dan banyak yang lain ya. Nah, ini adalah contoh dari satu proyek menggunakan plat atau balok komposit ya. Bisa dilihat di sini, ini adalah kompodek atau bondex. Dan ini adalah stud konektornya. Ini belum dilakukan pengecoran ya. Jadi baru terlihatnya adalah seperti ini, dan ini ada syaratnya. Stud konektornya ini sebagai sambungan antara baja dan platnya. Nah, kalau ini adalah kolomnya ya. Ini belum terlihat bahwa ini pasti balok dan kolomnya menggunakan komposit ya. Sepertinya akan dilakukan bekisting dan dia menggunakan beton solid karena tidak tampak ada bonded di sini. Jadi yang ini merupakan profil komposit yang A ya. Yang kita lihat ya merupakan profil baja diselubungi oleh profil beton seperti ini, dan ada beberapa tulangan minimum di sini, mungkin hanya dipasang 4 dan minimum untuk tulangan gesernya. Kemudian tuh keuntungan dari fungsi struktur komposit itu sangat banyak ya. Beberapa di antaranya adalah dapat mereduksi berat profil baja yang dipakai, kurang lebih 20-30% untuk komposit penuh. Kemudian tinggi profil baja yang dipakai dapat dikurangi.
meningkatkan kekakuan lantai, kapasitas menahan beban lebih besar. Perilaku komposit hanya akan terjadi jika potensi adanya slip antara baja dan beton dicegah. Dan ini harus diatasi dengan memasang penghubung geser atau shear connector. Untuk karakteristik material komposit itu tergantung dari materialnya yang dipakai. Karena kita akan mempelajari material baja dan beton, nah ini adalah karakteristiknya yang dapat digabungkan. Jadi karakteristik yang baik-baik itu sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih baik daripada material yang homogen. Oke, mungkin untuk pertemuan 9 cukup di sini saja terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjut di pertemuan 10 langsung ke perencanaan balok komposit. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya lewat Google Classroom yang ada, langsung ngepost saja kalian, atau lewat WhatsApp juga bisa. Oke, itu saja dari saya hari ini. Semoga kuliah hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.